Siasat bisa diartikan sebagai sebuah cara, metode, taktik, atau dalam konotasi negatif, siasat bisa disebut muslihat. Namun, secara garis besar, siasat adalah strategi. Siasat bisa direncanakan, namun seringkali dia datang saat kondisi terdesak. Disitulah kreativitas muncul secara tiba-tiba. Banyak jalan atau cara menuju kematian. Namun, bagaimana cara kau mati, itu tergantung jalan yang kau pilih. Selamat datang kembali di konten siasat, konten yang lama tidak upload. Siasat koruptor. Nah, siasat koruptor dari pengalaman teman-teman kita. Pengalaman kaum sangat seram sekali. Kaum bawah lah. Teman-teman kita. Teman-teman kita. Berarti kita Nggak apa-apa. Nah, kita mau bahas apa ini? Kali ini sudah saya kelompok-kelompokkan email-email dari teman-teman atau WhatsApp-nya. Kita kelompok-kelompokkan jadi satu bidang. Dan kebetulan sekarang kita akan membahas tentang siasat kuli bangunan. Kuli bangunan. Nah, ini sangat mencerminkan tadi ya. Di awal tadi apa itu? Kearifan lokal. Kaum apa? Kaum membumi. Kaum membumi. Gak apa, kita kan sama-sama. Memang belum ya, belum kaya. Kurang. Yuk kita bacakan langsung saja dari teman-teman kita. Yang pertama datang dari Barnawi. Barnawi. Ya. Namanya modern. Barnawi berarti sebelum Nawi. Berarti adiknya namanya Nawi. Saya Barnawi, saya kuli bangunan. Ini biasanya siasat yang saya gunakan ketika dapat kerjaan yang cuma suruh benerin atau kerjaan sebentar. Dari awal saya niatkan alat yang saya bawa kurang komplit. Nah, biasanya saat beli bahan yang punya rumah saya minta belikan alat. Itu nanti uangnya diganti dengan cara mengurangi upah yang akan saya dapat. Tapi biasanya yang punya rumah baik hati dan tidak disuruh ganti uang. Waduh, tak pikir dan tidak sombong. Lanjut saja ya Mas nanti. Saya Santoso, dulu saat masih jadi kuli bangunan saya sering garap keramik, namun karena mungkin saya belum terlalu ahli, kadang masangnya kurang rapi. Tapi karena dilalah yang beli keramiknya yang punya rumah, itu saya jadikan alasan. Kalau beli keramik harus dicek dulu sikunya, presisinya. Harusnya sebelum beli keramik ngajak tukang atau orang yang ngerti keramik. Tanggapannya nanti ya Mas. Nanti ya. Langsung yang ketiga, nama anak saya Niyam, saya kuli bangunan. Ini saat saya diundang bekerja suruh benerin talang. Biasanya dikasih upah sehari kerja. Nah, saat saya lihat ke atas plafon di mana talang tersebut bocor, ternyata sekilas saya langsung menemukan masalahnya. Ternyata cuma gentingnya melorot satu. Karena saya nggak mau rugi, saya benerin gentingnya. Yang punya rumah saya suruh beli aquaproof penambal talang bocor. Saya cuma di atas pura-pura benerin, nutuk-nutuk kayu buat suara seharian. Saya tinggal ludut, sekiranya waktunya sudah wangun, pantas dibayar sehari, saya turun dan pamit pulang dapat bayar. Nah, itu tadi gimana ini tanggapannya? Kita coba yang dari yang pertama tadi. Yang pertama datang dari Barnawi. Barnawi tadi apa tadi? Yang irit itu tadi loh. Oh ya, yang dia memang sengaja nggak bawa alatnya kurang karena mungkin
dia punya alat sudah rusak atau apa, dia pengen beli lagi. Nah, memanfaatkan momen ketika yang punya rumah mau beli bahan, dia pura-pura nitip. Disuruh ganti kalau dia sudah gajian. Nah, Tapi kebetulan biasanya yang punya rumah tuh baik hati gitu ya. Mungkin karena alatnya cuma sepele, karena cuma murah gitu kan. Wis mas diguai. nah, mungkin merasa iba. Nah, ini cukup lumayan cerdik ya. Maksudnya bisa memanfaatkan kondisi di mana biasanya orang-orang kaya tuh menyepelekan hal-hal kecil. Jadi dia. Nah, tapi orang koruptor itu mas, ini biasanya ada di pengadaan barang. Nah, Gedein proposal. proposal, nanti butuhnya cuman Anggaran. apa, lah itu dimanfaatkan untuk barang-barang yang akhirnya kadang itu saya menjumpai yang malah dibawa pulang sendiri ke rumah. Wah. Seperti apa? Seperti misal beli alat, misal katakanlah kita sebutlah SMK kan banyak alat. Nah, itu kadang itu para koruptor CPT ini yang belum level DPR loh, ini baru level itu loh. Nah, itu memanfaatkannya untuk mengadakan barang-barang yang kemudian digunakan di rumah, misal kayak alat apa gitu, guraji mesin atau apa, ternyata di rumah buka mebel. Waduh, gak masuk sekali ya. Seperti itulah. Nah, jadi masuk ya buat jadi koruptor, calon koruptor. Jadi Pak Barnawi ini Menjadi salah satu referensi. Jadi kalau ada kesempatan daftar RT atau apa langsung saja Pak Barnawi. Langsung. Nanti banyak bantuan dari pemerintah. Korupsi dimanapun Anda berada dan di apa kondisinya. Boleh buat? Tidak apa-apa, namanya juga masih awal mula. Langsung yang kedua. Datang dari Isai nganu ta, Cop? Ya, siap. Santoso ini tadi tukang yang baru pemula pasang keramik. Nah, dia tuh kalau pasang tuh kadang nggak bisa rapi atau nggak bisa presisi. Nah, dia punya akal nyalahin yang punya rumah karena belinya yang punya rumah tuh nggak ngajak tukangnya gitu loh. Jadi, Pak, salah ngajak-ngajak. Tadi yo ora ngerti keramik sing apik kaya ngopo. Untung udah beli. Kalau belum mah bingung. Padahal keramiknya masangnya bergelombang. Itu apa tadi? Lempar batu sembunyi tangan. Yang terjadi di kantor-kantor besar itu. Seperti orang yang biasanya seperti itu. Saling menyalahkan. Ini yang salah ini. Akhirnya kadang kan atasan kan seperti itu toh. Kadang bawahnya yang disalahin gitu. Padahal ya dari awal mula sudah salah. Ya seperti saya ini, tapi mudah-mudahan atasan saya nggak lihat. Takut saya masih butuh duit. Kadang seperti itu. Yang ketiga datang dari Nizam. Ayahnya Nizam. Berarti suaminya ibunya Nizam. Waduh. Namanya siapa? Ya nggak tahu. Dia memang itu teman Anda, bukan teman saya. Memang nggak disebutkan namanya. Tidak perlu. Kayaknya siasatnya terlalu kacau. Jadi dia tuh dapat kerjaan suruh benerin talang. Jadi kayak cuma dipanggil suruh benerin gitu loh. Cuma satu kerjaan itu kan. Benerin talang rusak, dan kebetulan pas dia nengok ke atas langsung nemuin masalahnya cuma satu genting yang melorot. Nah, kan dia nggak mau rugi karena mungkin kalau cuma benerin sebentar kan nggak enak kalau dibayar. Sejam kayak hitungan jam, satu hari tukang bayar berapa tuh? Ya 100.000 lah. Sejam ya 5.000 lah. Nggak mau rugi dia. Nggak mau rugi. Jadi dia kebetulan langsung suruh beli, yang punya rumah tuh suruh beri bahannya, pura-pura benerin gitu loh. Tapi mungkin bahannya cuma dibawa pulang. Wah, untung double ya? Untung double. Nanti bahan itu buat benerin talang yang lanjutan. Dia suruh beli bahan, dia jual bahan itu. Nah, otaknya saya cerdas ternyata kan. Sangat mencerminkan koruptor. Malah level ya lumayan ini. Lumayan ini. Punya apa ya? Mampu memanfaatkan situasi. Nah, jadi Anda koruptor orang kaya jangan sombong. Jangan sepelekan rakyat jelata. Kadang Anda itu sedang dibodohi. Ini ada sebuah cerita menarik dari Google, saya pernah baca. Facebook atau Google aku lupa. Ini kasusnya sama. Bedanya ini para petinggi kita.
Lah kalau siapa itu namanya? Ayahnya Nizam tadi kan harusnya cuman benerin genteng tapi nyuruh beli-beli. Untungnya banyak seperti itu. Lah kalau pengalaman kemarin aku melihat berita itu ada pengadaan barang seragam PNS. Kan seragam kan paling 200-300 cukup toh. Tapi PNS kita meminta merek Louis Vuitton, LV. Wes. Padahal saya sendiri nggak tahu itu. Nggak tahu. Louis apa itu? Plankton. Plankton itu. Dan seragamnya sampai puluhan juta hanya untuk seragam PNS. Wah. Jadi Mas Nizam tadi Anda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak level apa tadi? Aquaproof. Nggak ada apa-apanya. Aquaproof masih bisa ditolerir. Harusnya Anda suruh beliin molen. Molen, waduh. Molen hanya untuk nambal, buat hanya untuk benerin genteng. Itu nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Mungkin ya ini tadi referensi yang luar biasa dari. Memang kan dunia ini udah sangat rusak ya. Jadi kalau kita nggak ikutan gila itu nggak bakal kaya. Waras saja udah dianggap gila sekarang. Karena jujur sama sukses itu nggak bisa berjalan lurus. Seperti rumah tangganya Anang dan Krisdayanti. Tidak bisa disatukan kembali. Ya mungkin itu bahasan-bahasan korupsi, siasat koruptor kita dari 3 teman kita yang sudah menyumbang ibaratnya ceritanya, menyumbang ide lah buat kita kalau misal butuh uang tambahan ya bisa sedikit siasat kecil memanfaatkan kebodohan orang lain biar dapat uang. Nah seperti itu kayaknya udah cukup ya tadi. Cukup dari cerita-cerita teman-teman kita. Karena ya masih terbatas ya. Jadi bagi teman-teman ya subscribe dan ceritakan lewat komentar atau email-email biar kita punya konten. Bisa juga di Instagram kalau nggak mau muncul komennya di YouTube langsung DM di Instagram juga boleh. Kali ini kita akan mendengar sebuah cerita dari seorang teman kita, karena dia yang ikut berjuang dari channel ini 0 sampai 0. Waduh. Agak diangkat sedikit lah Mas. 0,5 lah. Seseorang di balik layar penjaga kamera agar tidak mati-mati. Namanya adalah Ucup. Namanya Ucup dan dia seorang kameramen, cukup itu saja karena dia ganteng dan supaya dia tidak lebih terkenal dari jangan kita. Sampai terkenal. Jangan sampai terkenal. Kameramen cukup kameramen. Ucup. Nah, ceritanya cukup menarik ini karena saya sendiri juga kaget. Mendadak gagap. Enggak apa-apa. Lanjut Cuk. Oke. Piye Cuk? Ceritamu piye? Jadi ini sedikit cerita saya waktu pengalaman bekerja. Saya kan orangnya tertib Mas ya. Jadi jarang bolos. Saya malah merasa seperti orang tahlilan ini. Kita diem, dia pakai sarung. Siang-siang pakai sarung, aduh. Lanjut Mas. Jadi dikarenakan saya ini rajin dan tidak neko-neko dalam bekerja. Jadi setiap alasan saya selalu dipercaya, selalu tidak pernah dibantah lah dengan atasan itu. Saya minta alasan apa aja pasti dikasih, izin apa aja pasti dikasih. Karena kamu terlalu rajin tadi ya? Iya. Lanjut. Jadi pernah karena saya malas berangkat kerja, saya kan suka nonton bola Mas. Di sampai pagi, kadang subuh baru selesai. Saya paginya kan harus bekerja. Karena saya males, yaitu saya beralasan. Lanjut deh rasa digagas sih. Kayaknya lali. Lanjut. Karena saya malas bekerja, ngantuk toh Mas. Namanya juga baru subuh tidur. Saya datangnya sengaja terlambat biar disuruh pulang. Karena kalau saya izin ini itu pasti ribet. Suruh buat apa?
surat-surat dokter atau Ya, apa kalau udah izin sakit kan pura-pura sakit pasti suruh ada surat dokternya, misal lelayu ya suruh ada keterangannya. Tapi kalau kesiangan cuma disuruh pulang, malah disuruh pulang. suruh pulang. Waduh. Karena udah peraturan dari perusahaan seperti itu. Jadi mungkin tidak semua tempat bekerja menerapkan aturan yang sama. Jadi ya tempat saya seperti itu. Oh gitu. Nah, ini tadi seperti yang sudah kita ceritakan tentang apa ya tadi? Anang Krisdayanti apa itu? Oh iya. Orang jujur. Orang jujur itu tadi loh. Pada akhirnya orang jujur, orang tekun aja menyadari dan dia memilih untuk berbohong. Nah, pentingnya sebuah siasat. Nah, kebohongan adalah sebuah kebutuhan. Dalam kehidupan kebutuhan. zaman sekarang ini ya. Kebutuhan. Dan keuntungan orang rajin, kebohongannya selalu dipercaya. Nah, itu intinya. Jadi Anda mandor, punya perusahaan, punya karyawan, hati-hati dengan orang-orang jujur. Oh, bukan jujur ya, orang-orang yang terlihat disiplin itu kadang menyembunyikan sesuatu Atau merencanakan sesuatu. taktik-taktik untuk apa ya ini? Itu kayak senjata Pamungkas. Jadi Anda hati-hati kalau dibiarkan begitu saja, Anda terlena, lama-lama perusahaan Anda diambil alih. Nah, datang tiba-tiba sopan. Naik Ramah. pangkat. cari muka. Dari muka. Awalnya nanti ada di posisi ini ya, dia sini setara dengan Anda. nanti. Setara dengan Anda. Dan nanti ketika dia setara dengan Anda para bos, mungkin istrinya bisa disikat. Nah. Waduh. Di kamar mandi tiba-tiba seperti film-film yang biru itulah. Di kamar mandi ngambil daleman. Waduh. Sangat berbahaya. Wah. Dia kan gini ngapain gitu. Nah, pipis kan kadang Oh iya, bergetar ya. bergetar. Ada tanggapan lagi? Kayaknya sudah ya, kurang menarik. Wah, sepertinya kurang. Penonton kecewa. Udah ditunggu. Wah, ini kayaknya menarik orangnya. Secara visual, wah mas gondrong. Mas gondrong. Ngomongnya mesti filosofis semua. Mesti rada nakal ya. Oh, Jebul ora mangkat pisan. Enggak berangkat sekali, alasannya dipikirkannya nyampe sedetail itu ya kan. Hanya untuk tidak berangkat satu hari. Dia mengorbankan pikirannya. Ya, tak kira tuh dia ngambil uang atau mencuri uang atau apa, tidak ketahuan. Itu Karena ya. cuma tidak berangkat. Kayaknya lebih baik yang dulu episode sebelumnya tuh loh yang pakai liges itu mending Pak RT itu lah. Mending Pak RT. Sangat tidak menginspirasi. Tidak menginspirasi. Wah, lanjutnya ini karena benar-benar ada yang komentar ya di YouTube, ini benar adanya, jadi bisa dicek ya. Silakan aja bisa lanjut. Nah, kita bacakan dulu. Kita akan membacakan komentar yang ada di komen-komen YouTube kita. Ada beberapa kemarin. Berapa tuh? Ada 2. Lumayan. Ya, Lumayan. Perlu kita tanggapi ya. Ini yang pertama Mas Riko bahas tentang nasionalisme yang sejati itu gimana Mas? Waduh. Malah disuruh bahas nasionalisme Mas. Sangat jauh dari Sangat korupsi. Jauh dari koruptor, kita tidak tertarik. Waduh. Membangun negara. Wah. Orang-orang koruptor saja berbohong dengan mengaku-ngaku sebagai orang nasionalis. Kita tidak mungkin membahas nasionalis, kita akan membongkar Karena kita taktik-taktik. apa ya, sudah nyampe pada zamannya ramalan siapa tuh? Jayabaya. Jayabaya. Zaman edan, nek ra edan ora keduman. Kalau nggak gila tidak kebagian. Nah, kalau nggak gila kita nggak kebagian. Emang seperti itu ya. Ada lagi? Yang kedua, Kak, kalau ini datang dari Andy Weiss. Waduh, Andi. Ini dari profilnya kayaknya dia guru ya. Kak, kalau saya memotong uang jatah makan saya buat ganti ban motor saya, apakah termasuk siasat koruptor? Coba ditanggapi. Ini tampang-tampang guru pengen jadi koruptor. Cocok. Kayak apa ya?
pola pikirnya tuh kayak kalau nggak diamati secara detail itu memang kayak koruptor ya. Mengurangi jatah makan buat nambal ban, kayak mengalihkan dana suatu proyek gitu. Tapi kalau digali lebih dalam lagi, dia tuh guru. Kalau dia nggak datang, murid nggak pinter. Kalau ada masalah ban motor ya harus ditambal kan. Kalau nggak punya uang ngurangi jatah makan, ya itu namanya Anda prihatin. Bukan korupsi. Anda itu sedang berjuang Anda. Nggak usah sok-sok jadi koruptor, nakal. Guru ya guru aja. Ngajar saja. Belajar yang bener. Belajar yang benar. Sangat itu tadi. Jadi Anda perlu menyaksikan konten-konten ini ya biar Anda terinspirasi buat lebih nakal lagi dan bercerita lagi. Itu ya. Ya, mungkin cukup. Cukup. Selalu receh. Selalu receh. Dan kata Jayabaya apa ya? Deling-eling sih. Iki tutupan apa ya karena terlintas apa ya? Oh ya. Mungkin kita bisa ambil yang baik-baik dan buang yang buruk-buruk. Karena menurut prediksi Jayabaya, wong sing sak beja-bejane wong sing lali isih bejo sing wong sing waspada. Jadi seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang beruntung. Berwaspada. Oh, waspada. Jadi kita lebih baik ya tidak korupsi lah. Tapi enggak apa, seperti kemarin kan konten ini kan bertujuan untuk memberikan referensi kepada para orang-orang bumi-bumi ini, pembumi-pembumi ini atau orang-orang pinggiran yang tidak terekspos agar terinspirasi, sekaligus juga memberikan apa ya, referensi terhadap mungkin KPK atau orang-orang bos-bos, mandor biar lebih waspada lagi ya. Dan tidak diakali oleh orang-orang di bawah Anda. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin sekian saja konten pada kali ini. Dan salam olahraga. Lumayan aja.